Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Anhar dengan NPM 2321010096 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit terkait materi fikih siasah di bawah bimbingan Bapak dosen pengampu Muhammad Irfan SHI MSy yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yakni mengenai tentang fikih siasah dan siasah syar'iyyah. Fikih siasah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i terkait politik dan tata kelola pemerintahan mengenai pemerintah dan rakyat untuk mewujudkan keadilan serta kesetaraan di dalam sesuai dengan syariat ajaran Islam. Kemudian siasah syar'iyyah. Siasah syar'iyyah adalah kebijakan atau politik pemerintah yang sesuai dengan syariat, sejalan dengan syariat ajaran Islam. Dasar hukum fikih siasah merujuk pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya serta orang-orang serta pemimpin di antara kalian. Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian pembahasan yang kedua yakni mengenai tentang sumber dan pendekatan kajian fikih siasah. Sumber fikih siasah meliputi atau bersumber dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, Ijma' serta Al-Qiyas. Dan pendekatan kajian fikih siasah meliputi pendekatan tekstual berupa literatur dan kontekstual, yaitu terkait tentang sosial politik budaya. Nah, kemudian dasar hukum yang membahas atau mengkaji tentang pendekatan dan sumber fikih siasah ini merujuk pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, dan kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan kepada Rasul atau As-Sunnah. Quran surat An-Nisa ayat 59. Materi yang ketiga yakni ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, ketatanegaraannya dapat kita lihat pada dua masa, yakni pada masa Khulafaur Rasyidin dan masa dinasti Bani Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dasar hukumnya merujuk pada hadis Nabi yang berbunyi atau yang artinya, dahulu Bani Israel dipimpin oleh seorang Nabi, dan apabila Nabi itu telah wafat maka akan digantikan oleh Nabi yang lain. Kemudian, namun sesungguhnya tidak ada Nabi setelahku, kata Nabi Muhammad, melainkan akan ada khalifah-khalifah yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi yang keempat yakni konsep penting dalam pemerintahan Islam. Ada 3 konsep penting dalam pemerintahan Islam. Yang pertama adalah khalifah, yaitu pemimpin umat Islam, kemudian imamah atau kepemimpinan spiritual dan politik, kemudian asyura, metode pengambilan keputusan dalam bermusyawarah. Dasar hukumnya ini Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah di antara mereka dalam urusan itu atau urusan duniawi. Quran surat Ali Imran ayat 159. Contohnya, pengangkatan Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah dengan bermusyawarah oleh para sahabat. Yang kelima yakni siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah undang-undang yang mengatur sistem pemerintahan sesuai dengan prinsip Islam. Dasar hukum yang mengaturnya yakni tertera dalam surat Al-Maidah ayat 49. Contohnya adalah negara-negara yang mendeklarasikan atau yang menganut ajaran Islam sebagai sumber konstitusinya, seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Qatar. Keenam yakni siasah dauliyah. Siasah dauliyah adalah politik luar negeri Islam yang mengatur hubungan internasional antara kerjasama dan perdamaian. Dasar hukum yang mengaturnya yakni tertera dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Contohnya yakni adanya perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.